Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kiamat merupakan hari penghabisan alam semesta atau berakhirnya kehidupan di dunia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kapan pastinya kiamat tersebut akan terjadi. Allah hanya memberitahu kita mengenai tanda-tanda datangnya hari kiamat yang harus diwaspadai. Gunung-gunung berjalan, langit terbalik dan bumi bergoncang. Orang yang hamil akan melahirkan bayinya. Orang yang menyusui lupa pada anak yang disusuinya. Anak-anak jadi ubanan, matahari mengalami gerhana, manusia lupa diri dan setan pun bingung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah goncangan yang sangat besar. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Hari kiamat adalah kepastian yang akan datang jika tiba saatnya. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kiamat itu datang. Bahkan manusia paling mulia sekalipun Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu kapan kiamat akan datang. Ketika datang hari itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi menghindari kiamat. Begitu juga dengan iblis yang sering melakukan dosa semasa hidupnya. Pada hari kiamat kelak, semua makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan diri. Lantas, bagaimanakah dengan makhluk ciptaan Allah lainnya seperti para iblis? Apakah mereka akan mati pula saat hari kiamat itu tiba? Berdasarkan kitab karya agung dari Imam Abdurrahim, ketika hari kiamat tiba, iblis dan bala tentaranya juga akan mengalami yang namanya kematian. Lalu bagaimana proses sakaratul maut yang akan dialami oleh iblis? Berikut informasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan bagimu sebanyak bilangan orang-orang yang pertama sampai yang terakhir sebagai pembantu. Dan aku menjadikan untukmu kekuatan langit dan bumi. Dan sesungguhnya hari ini aku memberimu pakaian kemurkaan. Maka turunlah dengan kemurkaanku dan cambukku pada iblis yang terlaknat. Maka timpakanlah kematian kepadanya dan bawalah padanya pahitnya kematian orang-orang dari yang pertama sampai yang terakhir dari manusia dan jin dengan berkali-kali lipat. Dan bawalah besertamu 70.000 malaikat Jabaniyah, beserta setiap malaikat sebuah rantai dari neraka lazza." Lalu malaikat maut memanggil para malaikat untuk membuka pintu-pintu neraka. Maka turunlah malaikat maut dengan rupa yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Setelah sampai di hadapan iblis, malaikat maut menangkapnya hingga pingsan. Iblis menjerit dengan jeritan yang seandainya seluruh penghuni langit dan bumi mendengarnya, maka pingsanlah mereka sebab jeritan iblis tersebut. Seperti yang diketahui bahwasannya iblis dan bala tentaranya meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditangguhkan kematiannya hingga hari kiamat kelak. Saat hari kiamat kelak, iblis akan mengalami saat-saat yang begitu menyakitkan. Tatkala kiamat tiba, maka itu akan menjadi saat-saat yang sangat menyakitkan ketika malaikat maut mendatanginya dan mencabut nyawanya dengan sangat kasar sekali. Pada saat hari kiamat nanti, malaikat maut akan membentak kepada iblis, "Berhentilah kamu iblis laknatullah. Rasakanlah kepedihan kematian sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang engkau sesatkan dalam beberapa abad selama engkau hidup, dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kamu. Maka kemanakah kamu hendak lari?" Maka larilah iblis ini ke arah timur, dan ketika sampai di timur, malaikat maut sudah berada di sana. Iblis pun berlari ke arah barat dan malaikat maut pun sudah berada di sana. Kemanapun iblis lari, maka malaikat maut selalu ditemuinya. Di saat inilah iblis merasa begitu ketakutan. Ia mencoba berlari untuk menghindari malaikat maut tersebut, namun kemanapun iblis itu menghindar, malaikat maut selalu saja bisa menemukannya. Lebih ringan cahaya daripada api antara bahan pembuatan malaikat dan iblis, sehingga malaikat selalu lebih cepat daripada kecepatan iblis.
Tidak ada satu tempat pun yang bisa dijadikan sebagai persembunyian pada saat hari kiamat kelak. Kemudian iblis mencoba lari ke makam Nabi Adam alaihissalam dan berkata, "Karena kamulah aku mendapat laknat." Dalam sekejap, malaikat maut telah sampai terlebih dahulu di hadapan iblis. Kemudian iblis bertanya, "Minuman dan siksaan apakah yang akan ditimpakan terhadapku?" "Kamu akan diberi minum dari neraka lazat. Siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka tapi berlipat ganda." Mendengar ucapan malaikat maut tersebut, iblis pun jatuh berguling-guling ke tanah sambil menjerit sekuat-kuatnya. Ia kemudian berlari-lari ke arah barat, ke timur, dan akhirnya sampai ke sebuah tempat di mana dia pertama kali diturunkan. Lalu malaikat Zabaniyah menurunkan gentolan, menarik dan menikamnya dengan tombak. Maka iblis itu pun mengalami naza atau proses pencabutan nyawa dan sakaratul maut yang teramat menyakitkan. Pada saat itu, bumi bagaikan bola api karena dikerumuni oleh malaikat Jabaniyah yang menikam dengan bebatuan dari neraka, sehingga iblis merasakan siksa sakaratul maut yang amat sangat pedih dan menakutkan. Pada saat itu dipanggillah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa agar melihat iblis sekarat. Nabi Adam alaihissalam lantas memanjatkan doa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Demikianlah informasi mengenai sakaratul maut yang akan dialami oleh iblis dan bala tentaranya pada hari kiamat kelak. Meskipun iblis memohon ampun kepada Allah, mereka tidak akan pernah diampuni karena telah ingkar kepada perintahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Anda semua pasti bertanya-tanya alasannya, mengapa iblis ini lebih takut mengganggu orang yang tidur di masjid dibanding orang yang sedang mengerjakan sholat? Bukankah orang tidur sedang dalam posisi tidak beribadah kepada Allah dan orang sholat lebih khusyuk dalam ibadahnya? Kisah ini diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, ketika saat itu baginda Rasul mendatangi pintu masjid, Rasul melihat iblis berada di salah satu sisi masjid. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Maka iblis itu menjawab, "Saya hendak masuk ke masjid dan akan merusak sholat orang yang sedang sholat ini. Tetapi saya takut pada seorang lelaki yang tengah tidur ini." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai iblis, gerangan kenapa kamu tidak takut pada orang yang sedang mengerjakan sholat, padahal dirinya dalam keadaan beribadah dan bermunajat kepada Allah, dan kamu justru takut pada orang yang sedang tidur, padahal dirinya tidak menyadari apapun?" Iblis pun menjawab, "Orang yang sedang sholat ini bodoh, mengganggu sholatnya begitu mudah, akan tetapi orang yang sedang tidur ini orang alim." Dengan menuntut ilmu dan memiliki ilmu, iblis lebih memilih takut pada orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah namun tidak memiliki ilmu sama sekali. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah diberi pilihan antara memilih ilmu, kekuasaan, lalu beliau memilih ilmu. Selanjutnya Nabi Sulaiman diberi ilmu sekaligus kekuasaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa pergi menuntut ilmu, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju surga. Sesungguhnya orang alim senantiasa dimintakan ampunan untuknya oleh makhluk yang berada di langit maupun di bumi, hingga dimintakan ampun oleh ikan-ikan di lautan. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi." Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam begitu menghargai, memuliakan, menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan. Seperti di dalam kisah ini, kedudukan orang yang berilmu lebih tinggi dari orang yang ahli ibadah namun bodoh. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah salah satu atau termasuk dalam beribadah dan tuntunan dari agama. Lihatlah perkembangan ilmu yang semakin modern merupakan awal dari kecemerlangan peradaban Islam di masa lampau. Sangat banyak ilmuwan lahir dalam kalangan kaum muslimin yang memberikan atau menyumbangkan ilmunya terhadap dunia dan diakui.
Para ilmuwan tersebut menekuni disiplin dalam menuntut ilmu atas dasar Islam, bukan tuntutan daulah negara Islamiyah saat itu. Contohnya, Ibnu Sina merupakan bapak ilmu kedokteran dan masih banyak ilmuwan muslim lainnya. Begitu peduli dan perhatiannya agama Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan. Banyak pula ayat Al-Quran memberi dorongan dan motivasi agar seseorang mencintai ilmu, diantaranya ayat itu. Samakah antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Al-Zumar ayat 9. Tak hanya itu, Al-Quran sendiri mengajarkan umat manusia berdoa kepada Tuhannya agar senantiasa ditambahkan ilmu pengetahuan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah pengetahuan kepadaku. Islam sangat peduli terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak juga terdapat dorongan atau motivasi supaya umat muslim belajar mencari ilmu, mencintai ilmu. Beberapa ayat-ayat Al-Quran tersebut diantaranya yang berarti. Di ayat lain Allah juga berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan sebeberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang duduk di tempat ilmu 1 jam tanpa bawa buku, tanpa bawa tulisan, bahkan tidak menulis satu huruf pun tentang ilmu, tapi dia mendengarkan orang yang berilmu di majelis itu, maka lebih baik baginya daripada memerdekakan 1000 abid. Dan barang siapa yang melihat orang alim ketika di majelis dan memperhatikan apa yang disampaikan tentang ilmu agama, maka itu jauh lebih baik daripada menyedekahkan 1000 kuda untuk perang di jalan Allah. Masya Allah, itulah keutamaan orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Berjibunnya apresiasi, penghargaan, dorongan yang bersumber baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sebagaimana disebutkan seyogianya membuat kaum muslimin pada saat ini, khususnya yang masih berstatus mahasiswa, pelajar, dan santri, bisa lebih giat dan tekun lagi dalam mempelajari suatu ilmu dan mengembangkan tradisi ilmiah. Menyadarkan bahwa menurut pandangan Islam, kegiatan dan aktivitas belajar atau menuntut ilmu, baik di lembaga pendidikan formal atau non-formal yang ditempuh oleh seorang muslim, orientasinya tidak melulu mengejar ijazah, gelar dan jabatan tertentu, melainkan perlu diinsafi pula bahwa belajar itu merupakan kewajiban tiap muslim dalam upaya mentaati perintah agama. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.